bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatul iman, para dulur, para mama gede, wabil khusus sahibul bait Kanda Haji Khalid Arta, serta guru kita Bapak Manda Haji Suhaili Ali Nukman, rekan-rekan, ada Kak Heri, dan semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebut satu persatu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berkurang umur kita, semakin didekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diistiqomahkan beribadah sampai wafat, sehingga kita diwafatkan husnul khatimah. Dan waktu yang relatif singkat, ingin menyampaikan suatu hal, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita agar Ramadan esok hari ini insya Allah berarti bagi peningkatan kualitas ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dambaan terbesar kita hamba-hamba Allah yang beriman adalah diwafatkan husnul khatimah. Apa? Diwafatkan husnul khatimah. Mau dah wafat husnul khatimah? Berarti alhamdulillah semuanya sudah siap mati. Tapi matinya mati husnul khatimah. Kenapa wafat husnul khatimah menjadi dambaan? Li'anna wafat husnul khatimah min alamatil jannah. Karena kalau sosok kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang kalau wafat husnul khatimah indikasi kalau dia menjadi penghuni surga. Sudah pastikan kata Rasulullah, orang kalau mati husnul khatimah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita mati husnul khatimah? Nah, itu yang menjadi perkara yang penting. Yang pertama, yang paling sederhana, tapi ini yang pokok. Tanpa hal ini nggak mungkin terkabul wafat husnul khatimah. Yang pertama doa. Seperti yang tadi dikatakan Mas Suhaili, doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diwafatkan husnul khatimah. Yang sering kita dengar permintaan agar kita diwafatkan husnul khatimah itu kita panjatkan kapan? Dalam waktu sujud. Jadi kata Nabi, ketika sholat itu ada dua waktu di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saat sujud terakhir khususnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan di setiap sujud, tapi yang lebih kuat itu di sujud terakhir. Pertama di waktu sujud terakhir, yang kedua saat doa. Momen yang kedua yang Allah kabulkan doa kita saat apa? Setelah tasyahud akhir, setelah baca tahiyat akhir, tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi begitu innaka hamidun majid, jangan langsung salam kanan, doa dulu, banyak-banyak doa. Cuma sudah ada pada SOP-nya dari Rasulullah, ada tuntunan dari Rasulullah. Nah, ketika kita sujud, itu doa yang diajarkan Rasulullah ada berapa? Masih ingat nggak? Ada berapa? Ini ada berapa? Ada 30. Yang pertama minta supaya husnul khatimah. Itu saat-saat pasti dikabul oleh Allah doa kita waktu sujud itu.
Apa doanya? Apa? Doa supaya diminta agar diwafatkan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya diwafatkan husnul khotimah. Mohon maaf ayat kita para orang ikut aku. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah aku husnul khotimah. Itu doa yang pasti dijawab oleh Allah saat seperti itu waktu dijawab. Saking pentingnya wafat husnul khotimah, di samping itu indikasi kita akan masuk surga, itu minimal sepekan sekali itu khotib mengingatkan kita. Apa yang diingatkan khotib oleh ibu bapak kepada kita supaya kita wafat husnul khotimah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini terjemahannya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu terjemahannya. Kata Imam Syuaili tadi kan, kalau untuk memahami Quran di samping terjemahan harus pakai tafsir. Karena kalau terjemahannya saja kadang-kadang kita tidak paham maksudnya. Di antara tafsir yang paling banyak dipakai tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, itu maksudnya apa? Mutu husnul khotimah, matilah kalian dalam keadaan husnul khotimah. Nah sekarang apa namanya supaya kita wafat husnul khotimah? Pertama doa. Cara yang kedua, kalau doa itu hubungannya dengan Allah, ikhtiar kita. Jadi selain doa perlu ikhtiar. Ikhtiar kita supaya husnul khotimah apa? Istiqomah dalam beribadah. Istiqomah itu konsisten, terus menerus, tidak putus-putus. Ibadahnya berkesinambungan. Itu makna sederhana daripada istiqomah. Dan memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah kita itu pada hakikatnya utamanya itu bukan banyaknya. Jazakumullah. Harus sholat lima. Kiai kampung. Ini namanya mahudok, namanya tabarukan. Jadi pada hakikatnya secara esensial yang diinginkan Allah itu banyaknya iya juga, tapi yang paling utama bukan banyaknya, tapi kontinuitasnya dari ibadahnya, terus menerusnya itu. Karena salah satu istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh salah seorang sahabat namanya Al-Qamah, ya Aisyah, duhai Aisyah, bagaimana keadaan ibadahnya Rasul? Apakah Rasulullah mengkhususkan waktu tertentu dalam ibadah? Kata jawab Aisyah, la karena amaluhu daimah. Rasulullah tidak mengkhususkan waktu tertentu dalam ibadah. Ibadah Rasul itu ibadah yang kontinu. Dan dalam hadis sahih muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Allah lebih senang dari ibadah hambanya yang sifatnya terus menerus, tiap saat, tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, bukan hanya di Ramadan, bukan di Syaban, bukan hanya di 10 Syaban. Ini kita biar ngaji ini perlunya saya ingatkan diri saya sebelumnya, biar kita tahu hakikat ibadah. Dan secara jelas gamblang Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr 99 itu apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah terus menerus sampai mati. Jadi ketika masih hidup ini masih ada kesempatan ibadah terus. Kapan kita berhentinya ibadah? Kalau udah mati. Kalau udah mati udah nggak ibadah lagi. Mati itu kerjanya apa? Istirahat. Jadi bagi orang beriman mati itu istirahat. Kalau kita maknai hadis Rasulullah mati istirahat,
sehingga jadi nggak menyeramkan mati, sesuatu yang nikmat. Kata Rasulullah, al-mautu rahatun lil mu'minin, mati itu adalah istirahatnya orang beriman. Di dunia kita nanam, di akhirat mati. Makanya pernah kan dengar cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi malaikat Jibril ingin dicabut nyawa, itu komplain malaikat Jibril komplain, berontak loh, masa saya mau dicabut nyawanya, saya kan salah satu hamba Allah yang dekat sama Tuhan, masa mau dicabut, masa Tuhan nggak sayang sama saya? Malaikat Jibril, ya namanya malaikat kalau menyebut nyawa para nabi kan izin dulu, kalau diizinin cabut, kalau enggak nggak dicabut itu nyawa. Lain kalau nyawa kita begitu lama kan tembak aja, kalau nyawa kita nggak izin lagi. Coba kalau begitu kata Jibril, saya tanya dulu dengan Allah, ya Allah, ketika saya mau nyabut nyawanya Nabi Ibrahim, kekasihmu Ibrahim, komplain, menolak, nggak mau terima dicabut nyawanya. Masa saya Nabi mau dicabut nyawanya? Jadi terkesan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dicabut nyawa itu rasa apa? Indikasi Allah tidak sayang. Kata Allah begini, sampai Nabi Ibrahim, apa salah orang yang mengasihi yang dikasihi kangen dengan yang dikasihi? Disampaikanlah Jibril kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala kangen sama Nabi Ibrahim, pengen bertemu. Oh gitu, ya udah kalau gitu sekarang aja cabut. Sekarang saya juga kangen sama Nabi. Nah, kalau udah begitu, kalau kita melihat mempersepsikan kematian itu seperti itu, berarti kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Pertemuan kita dengan Allah yang sangat mengasihi kita. Ini masih hubungannya dengan istiqomah beribadah tadi ya. Kenapa tema ini saya angkat? Hubungannya dengan istiqomah naskah, agar kita istiqomah dalam beribadah, hubungannya dengan Ramadan. Nah ini deadline-nya di sini ya, garis besarnya di sini. Hubungan istiqomah dengan Ramadan, supaya kita istiqomah dalam beribadah, jadikanlah Ramadan besok ini momen untuk melatih dan membiasakan diri untuk banyak beramal secara kontinu. Dalam bahasa agama, jadikan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, bulan pelatihan, bulan training. Selama sebulan penuh kita di training, digembleng dengan berbagai macam ibadah individual, ibadah mahdoh dan goyong mahdoh, ibadah sosial sekitar selama sebulan. Jangan Ramadan hanya diartikan sebagai bulan menumpuk-numpuk pahala. Kalau Ramadan hanya diartikan sebagai bulan menumpuk-numpuk pahala, dan ini yang terjadi dalam mindset mayoritas umat Islam. Kalau Ramadan hanya dijadikan sebagai bulan hanya numpuk-numpuk pahala, akhirnya yang terjadi selama ini, ibadah umat Islam hanya semarak di waktu tertentu saja. Semaraknya ibadah umat Islam tertumpu di waktu-waktu tertentu saja. Ramenya pas Ramadan saja, pas malam nisfu Sa'ban saja, pas Idul Fitri, Idul Adha ramai. Bukan itu yang diinginkan Allah. Allah menginginkan ibadah yang sifatnya stabil terus, Ramadan nggak Ramadan. Maka ada istilah bagi hamba Allah yang beriman, selamanya adalah Ramadan. Makanya kata almarhum Buya Hamka, kalau pengen lihat orang muslim, kalau pengen lihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Itu orang Islam, orang muslim. Tapi kalau pengen lihat orang beriman, jadi poinnya di situ ya, jadikanlah Ramadan besok ini ajang kita melatih diri. Supaya apa? Supaya kebiasaan kita beribadah yang maksimal di Ramadan, endingnya berlanjut di luar Ramadan. Makanya keberhasilan ibadah itu bukan saat Ramadan, bukan saat latihan. Orang training itu keberhasilannya bukan saat training, tapi setelah pasca trainingnya itu.
Kalau pengen lihat orang hajinya mabrur apa enggaknya bukan saat haji. Kalau saat haji jelas dia berhasil. Kenapa? Suasananya mendukung. Jam 2 malam lah bangun dari hotelnya lah ke masjid. Saya baru dengar cerita karena belum haji. Cerita dari orang-orang yang sudah berhaji, itu kebiasaan di antara banyak kebiasaan baik mereka, jam 2 malam sudah bangun. Tujuannya apa? Bukan biar bisa sholat di sop pertama, bukan, biar bisa sholat di dalam Masjidil Haram. Dan kalau berangkat jam 3 jam 4 udah nggak kebagian di dalam, dapatnya di pelataran di lapangan. Nah sekarang alangkah dahsyatnya kalau kebiasaan bangun jam 2 malam di Mekah Madinah itu diteruskan ketika pulang dari haji. Itu baru prima kualitas iman itu. Jadi keberhasilan orang haji bukan saat haji, setelah haji. Keberhasilan orang puasa bukan saat puasa, setelah puasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Numpuknya di bulan Ramadan. Ramadan pun nggak sepanjang bulan, belum. Paling malam pertama belum sampai ke teras kiri kanan belakang. Itu berlangsung paling 3 malam. Paling banter seminggu. Nanti semakin dekatin puasa Lebaran semakin mengalami kemajuan. Soalnya. Padahal intinya Ramadan bukan di 10 pertama kedua, inti Ramadan di 10 terakhir. Ada di 10 terakhir itu ada yang namanya Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi malah karena sosiologis di Indonesia khususnya ada budaya mudik, justru di akhir Ramadan yang kualitas ibadahnya makin tinggi, godanya tinggi, pulang kampung, pakaian baru. Jadi kata apa namanya makhluk, kalau Ramadan bulan terakhir itu masjid pindah ke mall. Iya, pindah ke Tanah Abang. Nah, ini kita harus cerdas memaknai Ramadan ini. Terakhir hubungannya dengan ayat Al-Quran yang tadi dibaca oleh Qori kita, yang tadi dibaca oleh Mas Suhaili, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa itu di ujungnya itu supaya kalian bertakwa. Penjelasannya apa bertakwa di sini? Ketika kita dulu masih tidak takun itu fi'lun mudhari, kata kerja yang dikerjakan sekarang dan seterusnya. Artinya kata Allah, kalian aku wajibkan puasa, kalian aku latih puasa selama sebulan penuh supaya kalian bertakwa sekarang di bulan Ramadan dan diteruskan nanti di luar Ramadan sampai kapan? Sampai mati. Nah kami itu kita lakukan terus ibadah terus, bukan hanya di Ramadan, diteruskan di luar Ramadan karena sudah dilatih sebulan penuh tadi. Kapan pun dipanggil malaikat kita dalam keadaan ibadah. Nah orang yang dipanggil malaikat dalam keadaan ibadah itulah dia mendapatkan keadaan husnul la'allakum tattaqun. Nah ayat selanjutnya itu kan bicara tentang teknis puasa dalam keadaan berhalangan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan maka boleh nggak puasa, tapi nanti dipotong di luar bulan puasa. Terus ada selanjutnya wa alal ladzina yutiqunahu, apa tulisannya? Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang yang sudah tidak kuat puasa sama sekali, karena dia sakit permanen. Sakit permanen itu sakit yang udah nggak bisa sembuh lagi, sehingga dia membuatnya nggak mampu puasa. Atau orang sudah tua udah nggak sanggup puasa lagi, dia boleh tidak puasa dan nggak perlu mengkodok, nggak perlu diganti puasa di luar, cukup bayar fidyah. Fidyah ini bagaimana mungkin nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Ini saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa memotivasi kita agar intinya, kalau tadi bilang ada kesimpulannya cuma satu garis saja. Jadikan puasa besok ini ajang untuk melatih, membiasakan, memaksimalkan ibadah secara kontinu. Sehingga sebelum puasa jarang ke masjid, setelah puasa jadi tambah rajin ke masjid. Yang belum ke masjid setelah puasa jadi rajin ke masjid. Ke masjid mah mendingan jalan sendiri. Mau jalan sendiri atau mau diantar? Nah, kalau udah diantar repot.
mudah-mudahan makbulan. Alhamdulillah amin. Baik, ini saja saya sampaikan. Banyak salah dari saya, benar dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.